kenapa banyak bukan pelajar kok jadi anggota Ikatan Pelajar NU lah, itu kenapa ya? Kata pelajar itu bukan cuma dia yang menjadi siswa atau yang menempuh pendidikan di tingkat sekolah formal. Temuan Alfara itu hari ini Gen Z itu lebih seneng ngomongin soal perkembangan politik justru. Salam pergerakan, rekan-rekan aktivis dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan kita dalam tayangan podcast yang diselenggarakan oleh Energi Juang News, Gerak Aktivis Mahasiswa. Ada yang berbeda teman-teman aktivis dari episode kali ini. Kalau di episode-episode sebelumnya kita menghadirkan tokoh atau pimpinan dari organisasi kemahasiswaan, dan satu kali juga kita menghadirkan alumni organisasi kemahasiswaan. Nah, saat ini yang saya sebut agak berbeda, kita menghadirkan pimpinan atau ketua umum dari organisasi pelajar. Langsung saja saya perkenalkan Mas Agil Nurzaman, Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU. Selamat siang Bung Ketum. Selamat siang Mas Hiski, saya panggil Mas saja. Siap, nggak masalah, asal jangan panggil Mbak. Karena nanti dipandangi orientasi saya agak beda. Oke, Mas Ketum, seperti yang tadi saya bilang nih, ini sebetulnya suatu hal yang baru bagi podcast kita, Mas, gitu ya. Sebelumnya kita itu menghadirkan tokoh-tokoh dari organisasi kemahasiswaan. Saat ini Mas Ketum ini kan memimpin organisasi pelajar, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU ya, organisasi pelajar yang menurut khalayak ya pastinya itu adalah organisasi yang sudah eksis lama gitu. Nah, untuk Mas Ketum sendiri mungkin bisa diungkapkan ya Mas ya, mengapa Mas Ketum kemudian memilih berkiprah di organisasi ini? Bagaimana awal mulanya, sejarahnya seperti itu, sehingga Mas Ketum bisa melabuhkan pilihan pada IPNU dan sekarang menduduki posisi puncak seperti itu, Mas. Monggo, Mas. Terima kasih Mas Hiski dan podcast Energi Juang yang telah memberikan kesempatan dan waktu buat saya untuk ngobrol-ngobrol ngalor ngidul terkait aktivis ya. Ya, luar biasa sekali podcast Energi Juang memberikan ruang kepada aktivis-aktivis untuk berbicara, memberikan inspirasi kepada khalayak umum maupun khalayak media terkait dengan gerakan-gerakan aktivisme maupun inspirasi-inspirasi dalam bidang lain. Mas Hiski, jadi bagi saya menjadi NU itu bukan lagi menjadi sebuah pilihan. Jadi kita itu, bagi kami kader-kader NU itu merasa terpanggil untuk menjadi kader NU karena ya pada hakikatnya kami dipanggil untuk bergabung dan memperjuangkan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Kalau berbicara lebih jauh kenapa saya dulu itu bergabung di IPNU, ya jelas karena saya dulu tumbuh lahir di atmosfer gerakan kaderisasi maupun aktivisme keibnuan. Jadi kakak saya dulu ketua cabang IPNU. Terus desa saya itu ada IPNU ranting. Jadi IPNU itu ada di tingkat pusat sampai tingkat desa namanya ranting. Jadi saya melihat senior-senior, kakak-kakak atau paman-paman saya ini tiap kali kumpul muda-mudi masih muda ngomong soal kegiatan-kegiatan asik sekali. Ini namanya apa sih? Ternyata namanya organisasi IPNU, Ikatan Pelajar NU, dan bagi saya IPNU itu cinta pertama saya berorganisasi. First love ya. Sebelum saya mengenal organisasi yang lain, organisasi di sekolah maupun waktu jadi mahasiswa. Jadi IPNU ini adalah cinta pertama saya untuk organisasi. Jadi pilihan pertama dan terakhir, cinta pertama dan cinta terakhir di organisasi. Dan saya juga tidak pernah
punya impian atau bahkan membayangkan untuk jadi ketua umum ya natural dan alami. Saya berkarir di organisasi dari ranting tingkat desa, terus sedikit berkecimpung di tingkat kecamatan PAC. Terus saya waktu lama itu 7 tahun saya di cabang di tingkat kabupaten. Siap. Dari jabatan wakil ketua, sekretaris hingga ketua cabang. Daerahnya dulu dari mana? Di Jawa Tengah, di daerah Demak. Oh, siap. Jadi ranting saya namanya ranting Bogorame. Itu tempatnya di paling utara Demak, perbatasan dengan Jepara. Terus saya ada kesempatan untuk jadi pengurus PW, wakil ketua juga. 2 tahun jadi pengurus PW. Alhamdulillah saya juga diberikan kesempatan untuk belajar dan juga mengisi hari-hari di organisasi IPNU sebagai ketua umum. Oh, siap. Nah, tepatnya sejak usia berapa tuh Mas berkecimpung di IPNU yang di level ranting tadi itu? Jadi orang kalau ikut IPNU di kampung itu ada tipe 2 atau ada 2 fase. Fase yang pertama itu dia ikut secara kultural. Dia ikut jamiah dulu, ngaji dulu gitu, dibimbing sama ustadz, sama senior. Itu biasanya orang ikut IPNU secara kultural itu rata-rata di usia SD, Mas. SD ya? SD, ikut ngaji, yasinan, keliling kampung gitu. Kulturnya itu lah. Baru ketika di kader, melalui kaderisasi yang paling dasar namanya Makesta, masa kesehatan anggota, itu baru dia diakui sebagai anggota resmi. Dan saya sebenarnya ikut jamiah IPNU tuh sejak usia 12 atau 13 tahun, masih kelas 6 SD kalau nggak salah. Dan saya resmi menjadi anggota di Makesta dan di Baiat menjadi anggota IPNU itu di tahun 2011. Saya usia berapa berarti? Usia 15 tahunan kalau nggak salah. Berarti masa-masa SMA ya? SMP. Saya kelas 2 SMP. Luar biasa. Usia 14-13 lah. Dan memang basis masanya IPNU itu memang kader-kadernya dari level SMP gitu ya? Ya, kalau di tingkat ranting itu multi, Mas. Jadi ada yang di tingkat SD, kalau yang SD paling ikut-ikutan. Di tingkat SMP udah mulai berpikir soal organisasi nih, tanggung jawab gitu. Baru diberikan kesempatan terstruktur ketika dia di usia SMA, sudah mulai ngerti tanggung jawab dan tahu bagaimana cara meng-create organisasi di tingkat SMA. Nah, kalau masa keanggotaannya di IPNU ini itu sampai di jenjang mana itu? Ini yang menarik ini. Kok banyak orang-orang tua sudah bukan pelajar masih anggota IPNU. Itu dia. Tapi sebetulnya hal yang sama kita temukan di organisasi mahasiswa. Ketum-ketumnya atau pimpinannya kan banyak kan udah nggak kuliah lagi. Kalaupun kuliah S2 S3 gitu. Jadi kalau keanggotaan kami itu dibatasi usia 13 sampai 24 tahun. Kalau sebenarnya bertahap, Mas. Dulu sempat usia maksimal 35. Dari tiap kongres ke kongres turun terus. Dulu waktu saya terpilih jadi ketua umum masih berlaku usia maksimal 27. Sekarang maksimal anggota IPNU usianya 24 tahun. Dan kenapa banyak bukan pelajar kok jadi anggota Ikatan Pelajar NU lah, itu kenapa ya? Karena di IPNU sendiri kata pelajar itu bukan cuma dia yang menjadi siswa atau yang menempuh pendidikan di tingkat sekolah formal. Jadi kata pelajar itu konotasinya bagi di IPNU itu ada 3. Satu, ada yang namanya pelajar di tingkat sekolah, elementary school, high school gitu. Terus yang kedua ada student university di mahasiswa. Kan usia 18 sampai 24 kan udah mahasiswa. Iya, betul. Ada satu lagi nih yang menarik. Ada student Islamic boarding school. Santri. Jadi siswa, mahasiswa dan santri. Jadi menjadi anggota IPNU dan memang ini tantangan yang luar biasa sekali. Kalau boleh tahu Mas sendiri sekarang itu sedang menggeluti jenjang pendidikan yang mana nih? Sebagai ketum IPNU. Ya kalau saya masih proses S2. Proses S2. Ya namanya selayaknya mahasiswa S2 lah, lagi pusing-pusingnya. Nah ini menarik nih ya Mas ya. Jadi memang kiprah Mas ketum di IPNU itu dari level yang benar-benar grassroots seperti itu sampai sekarang menduduki posisi puncak yang tentunya sekarang pelajarnya udah level pelajarnya lebih tinggi dibandingkan dengan dulu Mas ketika mengawali kan di level ranting seperti itu. Nah, ada satu hal nih Mas ya yang agak menggelitik saya dan mungkin juga beberapa kalangan rekan-rekan aktivis gitu ya. Nah, karena gini, yang namanya pelajar itu kan identik dengan
masa di mana mereka itu mengalami suatu, katakanlah secara fisik ada pubertas, segala macam. Dan memang pengetahuan atau knowledge politiknya juga mungkin sudah berkembang, ya kan. Nah, tapi kan memang kalau khusus di Indonesia ini, sebelum adanya demo pelajar ya, fenomena demo pelajar beberapa tahun terakhir ya Mas ya. Nah, pelajar ini kan sepertinya apolitis ya kesannya gitu ya. Nah, IPNU basis masanya tentu pelajar ya. Iya, gitu. betul. Nah, seperti apa sih? Bagaimana nih IPNU kemudian menyiasati pelajar yang punya atmosfer apolitis itu? Tapi penjelasannya nanti Mas, setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Gerakan mahasiswa memiliki peranan penting dalam setiap fase sejarah Republik Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peritura hingga Reformasi, tak sedikit pun gerakan mahasiswa absen dalam setiap momentum perubahan. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih memiliki militansi yang sama? Ataukah mahasiswa menjadi golongan yang sekedar menjalani masa studi? Simak ulasannya dalam Gerak Aktivis Mahasiswa. Oke, rekan-rekan aktivis, kita lanjut lagi perbincangan kita yang mulai seru nih. Tadi Mas Ketum sudah memaparkan mengenai kiprahnya beliau, sejarah dari awal masuk ke IPNU dan kemudian sekarang menduduki posisi puncak. Dan tadi sudah ada clue yang saya sampaikan mengenai fenomena bagaimana pelajar itu sekarang lebih banyak apolitis. Ya, meskipun sekarang muncul fenomena yang agak berbeda nih, di mana pelajar tuh banyak ikut demo ya Mas Ketum ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan bagaimana penjelasan dari seorang tokoh aktivis pelajar, pimpinan organisasi pelajar mengenai fenomena seperti ini gitu. Nah, Mas Ketum, yang tadi saya sudah share ya. Jadi pelajar itu memang ya dia memulai bisa dikatakan memulai berpolitik sesuai dengan regulasi itu ya. Itu kan punya hak politik 17 tahun. Itu kan udah di kelas-kelas akhir itu ya. Nah, bagaimana nih IPNU kemudian berusaha untuk menjaga basis masanya yang cenderung apolitis ini seperti itu? Ya, Mas Rizky, beberapa tahun lalu, 3 atau 5 tahun yang lalu, kita masih bisa mengatakan bahwa generasi muda itu apolitis, atau pelajar itu apolitis. Kemarin kami baru berdiskusi dengan Alfara Research Center. Jadi temuan Alfara itu, hari ini Gen Z itu lebih seneng ngomongin soal perkembangan politik justru. Menarik. Dan itu relate dengan apa yang terjadi di perbincangan sosial media Gen Z sekarang. Dengan cara Gen Z, mereka melakukan kritik terhadap apa yang sedang terjadi di pemerintahan sekarang ini. Dalam satu sisi, ini adalah nilai positif bagi kami, organisasi yang fokus di dunia pelajar, apalagi anggota kami rata-rata Gen Z. Kami ada ruang untuk memberikan edukasi dalam rangka menciptakan ruang demokrasi yang bagus bagi pelajar itu. Jadi ini temuan yang menarik bahwa pelajar Gen Z sekarang itu sekarang sudah tidak antipati atau tidak lagi apolitis. Justru pelajar sekarang lebih enak ngomong, atau Gen Z itu lebih enak ngomong soal politik di media sosial. Coba hari ini kita lihat algoritma TikTok, kita lihat algoritma di Instagram. Rata-rata gerakan-gerakan Gen Z, komen-komen yang nyeleneh dari Gen Z itu justru merupakan luapan atau ekspresi dari gaya berpolitik Gen Z zaman sekarang. Jadi gaya berpolitik Gen Z zaman sekarang ya apa adanya, reaksional, dan dalam situasi atau dalam era post-truth ini tentunya ini tantangan bagi Gen Z. Banyak yang harus diklarifikasi. Tentunya. Dan tentu pelajar itu ya bagian dari Gen Z, meskipun Gen Z bukan hanya pelajar ya, kalau kita lihat kategorisasi usianya seperti itu. Ya, kalau di IPNU sendiri menyikapi politik sebenarnya struktur IPNU, pengurus IPNU itu dilarang untuk bergabung menjadi anggota partai politik secara praktis. Jadi masuk struktural partai itu tidak boleh. Tetapi dalam prakteknya kalau ikut pendidikan politik ya silahkan.
Artinya ini menjadi sebuah sebuah cara bagi IPNU untuk menjaga organisasi biar tidak terjebak dalam politik praktis. Jadi kalau ada anggota IPNU mau nyalek ya istirahat dulu dari IPNU. Kalau ada anggota IPNU pengen gabung politik ya istirahat dulu dari IPNU biar IPNU tidak dibawa di ranah politik. Ketua umum pun juga tidak boleh gabung partai politik atau jadi pengurus partai politik, nggak boleh nyalek, saya nggak boleh. Kayak kemarin 2024 kenapa nggak nyalek mumpung jadi ketum? Ya ini saya harus merelakan jabatan ketua umum. Harus istirahat dulu dari ketum IPNU kan. Ya, tapi kami menemukan bahwa anggota-anggota kami di daerah sangat terbuka dengan diskusi yang berkaitan dengan politik. Jadi pembatasan untuk politik hanya di ranah politik praktis membawa organisasi di konflik kepentingan politik praktis itu tadi. Tapi untuk menyuarakan aspirasi terus kader-kader kami pengen menjadi bagian dari partai politik atau pengen menjadi pengurus partai politik, monggo. Tapi regulasi organisasi berjalan. Iya memang ada perbedaannya Mas Ketum ya antara politik praktis dengan politik kritis. Ya mungkin yang didorong justru oleh IPNU agar kader-kadernya ini memiliki politik kritis itu ya sifat betul. Yang kritis terhadap situasi berpolitik segala macam. Ada beberapa pengurus kami ya, Mas. Jadi ketika pemilu kemarin mencoba peruntungan untuk menjadi caleg dan alhamdulillah berhasil, Mas. Usianya masih under 24 tahun. Nyalon anggota DPRD dan jadi. Pamit pada saya, izin Tum kami nyalek. Saya sampaikan, kamu boleh nyalek tapi syaratnya satu, wajib jadi. Kalau misalnya nggak jadi ngapain gitu ya, udah istirahat dari IPNU tapi nggak dapat jawab ini kan. Ya walaupun ada yang memang nggak itulah, belum rezekinya jadi tapi ada dari kader kami. Ya ketika proses nyalek dia izin untuk cuti dari kepengurusan, ya monggo, itu bagian dari hak. Saya tidak melarang itu. Dan udah menjadi rezekinya banyak yang terpilih jadi anggota DPRD kabupaten tapi. Siap. Nah berarti memang paradigma yang saya bawa ini masih paradigma lama ya. Karena memang saya ini kan jujur ya bukan Gen Z ya. Meskipun agak beririsan dengan Gen Z ya kan. Tapi harus terbuka dengan isu Gen Z sekarang. Gitu. Karena memang usia saya masih 25, 26. Ada yang percaya? Rekan-rekan aktivis. Itu 25, 26 itu bonusnya. Bisa aja Ketum. Nah jadi memang dulu yang saya alami sebagai pelajar Ketum ya, itu kan mungkin juga Ketum mirip karena mungkin usia kita nggak terlalu berjauhan. Masa? Nggak mau ngaku tua ini ya, para rekan-rekan semua kan. Nah jadi kalau menurut saya memang dulu itu sangat apolitis dulu masa-masa kita jadi pelajar dulu ya. Nah mungkin fenomena yang belakangan muncul dikonfirmasi oleh data yang Mas Ketum bilang tadi itu agak baru kan. Makanya kita mungkin nggak heran juga 6 tahun atau 5 tahun belakangan ada fenomena demo pelajar itu ya. Mas Ketum sendiri bagaimana sih menyikapi hal itu? Ya pada dasarnya kalau para pelajar menyampaikan aspirasinya ya silahkan, tapi dalam koridor yang etis ya, sebagai seorang pelajar. Menyampaikan ide, gagasan, aspirasi itu pada dasarnya sah-sah saja dan memang harus kita lakukan sebagai kewajiban kita sebagai warga negara di negara demokrasi ya, harus menyampaikan ide pandangan kita kepada pemerintah, kepada para pemimpin kita. Tapi yang tidak boleh kan berbuat anarkis, sporadis, destruktif lah ya. Itu. Tentunya kalau gerakan destruktif siapapun pasti nggak suka, Mas. Siap. Itu. Tapi kalau ide, gagasan, bahkan kritik pun walaupun sakit, tapi itu perlu kita pertimbangkan sebagai pimpinan, sebagai pimpinan negara. Betul. Ya karena kan memang kita lebih baik mengkritik kan daripada merusak halte, mungkin begitu ya. Betul. Dan bagi saya sekarang ranah untuk melakukan kritik itu sudah banyak sekali. Menyampaikan aspirasi itu sekarang tidak, ya mohon maaf, bukan berarti saya nggak setuju dengan demo saja silakan. Sekarang ada yang gerakan yang menarik lagi itu demo di media sosial. Iya betul. Kita melakukan viralisasi kan, gerakan-gerakan viralisasi, dan itu kemarin sudah terbukti di beberapa momen ternyata gerakan-gerakan yang viral ini justru lebih didengar daripada aksi-aksi di jalan yang cenderung bahkan
nggak kelihatan. Iya, kalau nggak 1.000-2.000 masa nggak kelihatan nih. Tapi kalau di media sosial 1.000-2.000 orang yang membincangkan isu-isu itu, misalkan di Twitter bisa trending topik, atau mungkin bisa di Instagram, bisa jadi feed, atau bisa jadi reels, itu pasti akan nyampe gitu. Iya. Sampai sekarang itu kan muncul fenomena yang dinamakan ini Mas Ketum, influencer aktivis ya. Baru ini. Iya kan. Baru. Jadi justru publik itu kelihatan lebih mendengarkan influencer dibandingkan dengan aktivis social movement. Seperti itulah fenomenanya kira-kira sekarang gitu kan. Betul. Karena memang digitalisasi tidak bisa terhindarkan gitu ya. Nah, Mas Ketum tadi itu sudah disinggung tuh oleh Mas Ketum ya, bahwa ada beberapa kader IPNU dia bisa memenangkan kompetisi dalam pemilu dan kemudian akhirnya menjabat posisi tertentu di lembaga-lembaga negara seperti itu ya. Nah, sesi berikutnya nih kebetulan banget Mas Ketum. Kita mau membahas yang mungkin agak serius, tapi tetap santai juga. Berarti tadi belum serius. Enggak, sesi berikutnya dan terakhir juga nanti saya tetap ketawa, berarti kita nggak serius amat gitu. Iya. Nah, jadi intinya nanti kita mau membahas nih bagaimana peranan IPNU dalam mencetak kader-kader pemimpin bangsa. Tadi sudah disinggung oleh Mas Ketum. Cuman untuk lebih mendalamnya lagi sambil kita nyeruput kopi dulu nih Mas Ketum ya. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, kan. Gerakan mahasiswa memiliki peranan penting dalam setiap fase sejarah Republik Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peritura hingga Reformasi, tak sedikit pun gerakan mahasiswa absen dalam setiap momentum perubahan. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih memiliki militansi yang sama? Ataukah mahasiswa menjadi golongan yang sekedar menjalani masa studi? Simak ulasannya dalam Gerak Aktivis Mahasiswa. Oke, rekan-rekan aktivis, kita lanjut lagi nih dalam perbincangan kita yang semakin seru. Masuki sesi ketiga nih Mas Ketum ya. Nah, tadi saya sudah singgung nih mengenai apa yang Mas Ketum ulas, bahwa IPNU ini sudah mencetak kader-kader di beberapa lembaga negara, mungkin level daerah ya, di legislatif seperti itu. Nah, secara garis besar Mas Ketum, bagaimana sebetulnya selama ini ya peranan IPNU kan sudah puluhan tahun ya mungkin berdiri ya. Nah, yang kemudian sampai sekarang ketika Mas Ketum ada di pucuk kepemimpinan, bagaimana peranan IPNU yang kemudian bisa mencetak kader-kader pemimpin di berbagai institusi, di berbagai level pemerintahan seperti itu. Monggo Mas. Tentunya kalau kita melihat sejarah ini, IPNU itu bukan organisasi yang kemarin sore. Lahir tahun 54 dari pemikiran para founding fathers kami yang rata-rata adalah aktivis mahasiswa, aktivis pelajar. Ide ini digagas di Semarang dan berpusat waktu pada awal periode itu di Jogja. Jadi dengan iklim aktivisme mahasiswa, iklim akademik mahasiswa waktu itu, IPNU berkembang di Jogja sampai pada akhirnya memiliki cabang-cabang dan sekarang sudah tersebar se-Indonesia, 30 PW, 360-an cabang dan juga ranting PAC, bahkan komisariat di sekolah, madrasah maupun pesantren. Kalau kita melihat sejarah seperti itu jauh lagi, Indonesia ini merdeka ini bukan merupakan inisiasi dari satu orang, bukan inisiasi dari satu kelompok, bahkan inisiasi dari kelompok kecil, tidak. Banyak orang yang memberikan sumbangsih, banyak kelompok yang memberikan sumbangsih, yang tentunya di situ ada kelompok-kelompok pemuda. Dan kelompok-kelompok pemuda pada saat itu diinisiasi oleh kelompok-kelompok yang terpelajar, kelompok-kelompok pelajar. Ada pemuda dari Ambon, Ambon, ada pemuda dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, macam-macam. Dan memang dalam setiap momen-momen transformasi, momen-momen perubahan sosial,
peran pemerintah pasti nyata. Dan IPNU dalam rangka membuat gerakan-gerakan atau mempersiapkan generasi muda sangat jelas sekali. Tentunya kami tidak menutup menutup mata dengan peran-peran organisasi lain, dan ini sebenarnya kami saling menutupi satu sama lain. Melihat dari resources kami yang sampai ranting, tentunya itu merupakan sebuah usaha, sebuah ikhtiar kami untuk mendekatkan pelajar kepada gerakan-gerakan sosial yang endingnya adalah bersifat positif untuk kemajuan bangsa dan negara. Mas Hizky mungkin tidak pernah berpikir bagaimana orang kampung itu berorganisasi, bagaimana orang di pelosok desa itu berorganisasi. Paling banter Karang Taruna gitu. Karang Taruna kalau nggak ada anggaran desa itu nggak aktif. Betul. Kami tidak ada satupun suntikan dana dari pusat ke PW, bahkan ke ranting. Tapi organisasi kami di tingkat ranting desa aktif semuanya. Dan kami aktif melakukan kaderisasi dari tingkat Makesta, tingkat dasar, Lakmut di tingkat kedua, Lakut di tingkat ketiga, dan Laknas. Dan tentunya adalah sumbangsih nyata kami kepada bangsa ini. Banyak pelajar-pelajar, banyak generasi muda di kampung-kampung yang tidak tahu bagaimana caranya berorganisasi dengan baik. Nah, kalau misalnya kita bicara ya seperti halnya organisasi kemahasiswaan atau organisasi kepemudaan dan organisasi pelajar lainnya selain IPNU, ya itu kan memang ada alumni ya. Biasanya juga mungkin alumni ini berhimpun ya dalam satu wadah, baik formal maupun informal gitu ya. Nah, mungkin Mas Ketum bisa ungkap gitu, berapa banyak sih alumni dari IPNU yang kemudian bisa mengisi berbagai pos-pos dalam kelembagaan negara itu? Wah, sebut nama gak apa-apa ya? Boleh. Di sini nggak ada endorsan. Ya, kalau alumni ada forumnya, namanya Majelis Alumni IPNU. Siap. Ketua Umum baru terpilih Pak Soruni Am. Siap. Ya, Pak Soruni Am Soleh. Beliau di MUI juga, terus di kementerian juga, profesor, guru besar. Terus selain itu di legislatif, salah satu contohnya ya Gus Falah. Gus Nasrul Falah Amro. Itu juga alumni kami. Terus di tingkat pemerintahan. Ada juga pernah menteri, mantan ketum IPNU pada masanya. Dari PDIP. Siapa itu? Mas Anas. Siap. Mas Anas. Betul. Itu Mas ketua umum Anas, ya. Ketua umum IPNU terpilih tahun 2000. Itu senior kami, ketum IPNU pada masanya. Banyak sebenarnya Mas, kalau kita kiprahnya dari dari tingkat nasional, daerah, bahkan di lokal. Ya alumni IPNU itu kalau ya seapa-sapasnya alumni IPNU itu jadi guru, Mas. Banyak alumni kami jadi guru. Bahkan saya itu pernah saya terharu suatu ketika saya kegiatan di Ranting waktu jadi ketua cabang dulu. Hujan dan saya berteduh di salah satu masjid. Ternyata ketika saya nengok ke atas itu ada pelang TPG, Mas. Jadi ada TPG namanya, sekarang masih ada. TPG IPNUI PPNU. Jadi dulu alumni kami di tingkat desa karena orang-orang yang pemikirannya maju yang ikut organisasi, dia menginisiasi TPG. Dan itu tidak sedikit, Mas. Banyak alumni kami menginisiasi sekolah, madrasah, pondok pesantren, atau lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Tentunya ini sumbangsinya kepada pendidikan dan kepada kemajuan negara sangat signifikan sekali. Dan memang pengabdian pada NU-nya itu juga ya pastinya ya, karena mereka memang besar dalam untuk NU seperti itu. Semakin berisi ini pembahasan kita ini Mas ya. Memang IPNU ini sudah terbukti ini bukan organisasi apa istilahnya kalau di masa sekarang itu organisasi kaleng-kaleng. Bukan sama sekali gitu ya. Karena ya tadi itu ya, alumni tersebar di berbagai lembaga negara, berbagai level jenjang, dan pastinya juga berbagai partai mungkin seperti itu. Jadi kalau ada yang mencitrakan IPNU ini dekat hanya dengan partai tertentu saja salah gitu ya Mas ya. Banyak di multi partai tentunya banyak alumni IPNU. Iya betul. Karena kan Mas Azwar dan segala macam yang Mas sebut tadi itu juga memang berbagai macam partai juga seperti itu. Oke, Mas Ketum, setelah sesi yang berikut ini saya mau minta nih bagaimana konklusi dari Mas Ketum terkait dengan segala hal yang kita perbincangkan, bagaimana soal aktivisme pelajar dan bagaimana kemudian ekspektasi IPNU kedepannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Gerakan mahasiswa memiliki peranan penting dalam setiap fase sejarah Republik Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peritura hingga Reformasi, tak sedikit pun gerakan mahasiswa absen dalam setiap momentum perubahan. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih memiliki militansi yang sama? Ataukah mahasiswa menjadi golongan yang sekedar menjalani masa studi? Simak ulasannya dalam Gerak Aktivis Mahasiswa. Oke, rekan-rekan aktivis, kita mulai lagi perbincangan kita dengan Mas Ketum yang makin seru nih, ya kan? Tadi saya sudah share nih Mas ya, saya sudah bilang bahwa kita ini mau ngebahas mengenai konklusi terkait dengan perbincangan kita pada hari ini gitu ya. Jadi menurut Mas Ketum bagaimana nih kontribusi pelajar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya? Peranan IPNU juga di mana nih dalam situasi seperti itu? Ini kan tantangan kita memang makin kompleks ke depannya nih ya. Ada revolusi 4.0, bahkan revolusi 5.0 juga sedang kita songsong gitu ya. Ada isu-isu yang memang agak menakutkan seperti manusia mau digusur oleh robot segala macam. AI sekarang. AI betul. Bahkan ada pemalsuan visual segala macam ya. Karena bagaimana nih peranan IPNU ke depannya mungkin? Ya, sebagai organisasi pelajar yang berbasis pada pengembangan diri dan pengembangan kepemimpinan, tentunya IPNU sudah selayaknya memberikan stok-stok alternatif kepemimpinan pemimpin di era yang masa yang akan datang. Dan tentunya manusia-manusia ini disiapkan untuk menjadi kader-kader pemimpin peradaban dan pemimpin perubahan. Artinya perubahan yang mengarah kepada kemajuan bangsa dan negara. Tentunya sampai kapanpun IPNU harus berproses, kader-kadernya berproses untuk menyiapkan diri agar tahan banting, agar siap menerima tantangan masa depan. Era dunia ini sekarang tidak ada yang bisa memprediksi, Mas. Betul. Dulu kita zaman Mas Rizky Google ya. Kalau mau cari Google ya. Sekarang udah AI, Mas. ChatGPT. Ada yang lebih hebat lagi. Kita itu ngomong satu kata, setelah itu kata-kata yang direkam udah jadi omongan kita. Jadi omongan kita, betul. Kita yang sekarang lagi di kasus di salah satu kota itu foto wajah-wajah orang itu diedit. Iya, betul. Dibuat video yang tidak senonoh. Jadi tantangan kita masa depan itu bukan hanya tantangan dari robotik, mekanis, otomasi kerja, betul. Tapi sudah masuk ke ranah AI, artificial intelligence. Yang tentunya IPNU dan semua organisasi-organisasi kepemudaan maupun kemahasiswaan dan kepelajaran harus memberikan stok-stok pemimpin masa depan Indonesia yang mampu memberikan hal positif untuk bangsa ini. Iya. Betul, karena memang kalau misalnya para pemuda atau kadang-kadang IPNU itu tidak menguasai teknologi kekinian ya kan, ya kita tidak tahu nanti siapa yang menguasai teknologi itu kan. Betul. Nanti adalah yang bikin lagi konten yang menistakan pesantren. Bukannya mengungkit yang sudah-sudah nih teman-teman aktivis. Cuman kan itu menjadi warning juga bagi kita ya ke depannya gitu ya Mas ya. Yang tentunya ini harus kita turunkan ke beberapa dimensi. Dalam dimensi pendidikan kita harus mempersiapkan para profesional pendidik dan guru maupun dosen untuk peradaban masa depan. Dalam dimensi politik kita harus ciptakan politisi-politisi yang tentunya politisi yang dekat dengan rakyat, politisi yang dekat dengan wong cilik ya Mas. Dekat dengan wong cilik, betul. Dalam ranah dalam ranah profesional kita harus ciptakan teknokrat, kita ciptakan ahli-ahli IT, kita ciptakan profesional maupun ahli-ahli di bidang lain yang akan mengisi ruang-ruang kepemimpinan di bangsa ini. Oke, siap. Jadi memang IPNU ini sangat diharapkan kontribusinya ke depannya nih oleh seluruh khalayak ya yang memang menginginkan kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik lagi. Mohon doa restunya Mas. Pasti kita berikan doa. Sejauh kita sekarang masih bisa berikan doa. Ya tentunya kan? Bukan IPNU saja, Mas Rizky, semuanya pemirsa ataupun netizen yang menyimak ini tentunya menjadi bagian besar, agenda besar bangsa ini. Ayo bareng-bareng gitu. Betul. Tentunya di dalamnya ada IPNU maupun organisasi yang lain. Bareng-bareng bersatu untuk bangsa ini yang jelas. Betul. Seluruh sektor masyarakat ya. Kita berbahu-membahu nih untuk membangun bangsa ke depannya gitu, seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Ketum atas kehadirannya dalam episode
kali ini ya kan, yang tadi saya bilang nih agak baru ini kan vibes-nya, karena memang nih tokoh organisasi pelajar ya, seperti itu dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya gitu ya. Sukses selalu untuk Mas Ketum. Amin. Sukses untuk Ketum. Sukses untuk Ibnu ke depannya. Amin. Semakin berkibar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti itu. Oke, rekan-rekan aktivis, seperti yang tadi Mas Ketum bilang bahwa memang PR bagi organisasi Ibnu maupun organisasi lainnya adalah bagaimana mencetak ya kader-kader bangsa yang mumpuni dalam berbagai sektor, karena memang tantangan bagi bangsa ini tidak ringan ke depannya. Nah, ini juga yang mungkinnya nanti menjadi PR bagi kita semua dari manapun organisasi kita berasal, seperti itu, karena memang kita berhadapan bukan lagi dengan situasi yang konvensional tapi sudah unkonvensional, bukan gitu ya Mas Ketum ya? Betul. Seperti itu. Oke, rekan-rekan aktivis, kita jumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda tentunya. Terima kasih atas atensinya selama ini. Tetap jaga militansi demi perbaikan bangsa dan negara ke depannya. Salam pergerakan.